Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rina Margaret Tambun, mahasiswa dari jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi Keuangan Publik kelas 6B, Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan mempresentasikan materi auditing 2 mengenai audit siklus penggajian dan personalia. Terdapat 4 topik pembahasan. Nah, langsung saja. Yang pertama, akun dan transaksi dalam siklus penggajian dan personalia. Tujuan keseluruhan dalam audit siklus penggajian dan personalia adalah untuk mengevaluasi apakah saldo rekening dipengaruhi oleh siklus yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Akun dalam siklus penggajian dan personalia. Yang pertama, kas di bank. Yang kedua, gaji, upah, bonus, dan komisi yang masih harus dibayar. Yang ketiga, potongan pajak penghasilan dan pemotongan lainnya. Yang keempat, beban gaji yang masih harus dibayar. Yang kelima, tenaga kerja langsung. Dan yang keenam, biaya pajak. Yang kedua, yaitu fungsi bisnis dan dokumen terkait dalam siklus penggajian dan personalia. Siklus penggajian dan personalia dimulai dengan merekrut karyawan dan diakhiri dengan membayar karyawan tersebut atas jasa yang mereka laksanakan, dan pemotongan pajak oleh pemerintah, serta institusi lain, dan pajak gaji serta manfaat akrual. Fungsi bisnis yang pertama yaitu sumber daya manusia dan kesempatan kerja. Departemen Sumber Daya Manusia menyediakan sumber yang independen untuk mewawancarai dan merekrut personil yang memenuhi kualifikasi. Dokumen yang terkait, yang pertama catatan personalia, yang kedua formulir otorisasi pengurangan, dan yang ketiga formulir otorisasi tingkat pembayaran. Fungsi yang kedua yaitu pencatatan waktu dan persiapan penggajian. Fungsi ini sangat penting dalam audit penggajian karena akan mempengaruhi secara langsung beban penggajian selama setiap periode. Dokumen dan catatan yang terkait, kartu waktu, tiket waktu kerja, file transaksi penggajian, jurnal atau daftar penggajian, dan file induk penggajian. Fungsi bisnis yang ketiga yaitu pembayaran gaji. Persetujuan penggajian harus dikendalikan secara hati-hati agar mencegah terjadinya pencurian. Dokumen yang terkait yaitu yang pertama cek gaji dan yang kedua rekonsiliasi akun bank penggajian. Fungsi bisnis yang keempat yaitu penyusunan SPT, pajak gaji, dan pembayaran pajak. Undang-Undang Penggajian Pemerintah Federal dan Negara Bagian mengharuskan penyiapan serta penyerahan SPT pajak penggajian secara tepat waktu. Dokumen yang terkait yang pertama formulir W2 dan yang kedua SPT pajak gaji. Topik yang ketiga yaitu metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Terdapat 3 metodologi. Yang pertama, memahami pengendalian internal. Yang kedua, formulir dan pembayaran pajak penggajian. Dan yang ketiga, persediaan dan pertimbangan kecurangan penggajian. Yang pertama, memahami pengendalian internal. Dengan menggunakan pengendalian kunci bagi siklus penggajian dan personalia, dapat ditentukan resiko pengendalian. Yang pertama, dengan pemisahan tugas yang memadai. Fungsi penggajian harus independen dari Departemen Sumber Daya Manusia, dan pemrosesan penggajian harus terpisah dari penyimpanan cek gaji yang telah ditandatangani. 2. Otorisasi yang tepat. Departemen Sumber Daya Manusia yang boleh mengotorisasi untuk menambah dan menghapus karyawan dari daftar penggajian atau mengubah tingkat upah serta potongan. Yang ketiga, dokumen dan catatan yang memadai. Catatan waktu harus memadai untuk mengakumulasikan biaya penggajian menurut pekerjaan atau penugasan untuk pegawai tidak tetap. Yang keempat, pengendalian fisik terhadap aset dan catatan.
dengan cara membatasi akses ke gaji yang belum ditandatangani. Lalu cek harus ditandatangani oleh yang bertanggung jawab. Penggajian harus didistribusikan oleh pihak yang independen. Cek yang tidak dicairkan harus dikembalikan untuk disetor ulang. Dan perhitungan harus diverifikasi secara independen. Yang kelima, pengecekan yang independen atas kinerja dengan cara melakukan pengendalian yang memadai untuk memverifikasi pembebanan biaya yang tepat. Yang kedua, formulir dan pembayaran pajak penggajian. 1. Penyiapan formulir pajak penggajian. Dengan mereview pengisian dari setidaknya satu jenis formulir pajak penggajian. 2. Pembayaran potongan, pajak penggajian, dan pemotongan lainnya secara tepat waktu. Dengan cara menguji pemenuhan kewajiban perpajakan klien. Lalu yang ketiga, persediaan dan pertimbangan kecurangan penggajian. Yang pertama, hubungan antara penggajian dan penilaian persediaan. Jika tenaga kerja merupakan bagian yang material untuk penilaian persediaan, maka harus ditekankan pada pengujian pengendalian internal atas transaksi penggajian yang tepat. Yang kedua, pengujian atas karyawan yang tidak ada. Terdapat beberapa cara, yaitu yang pertama, mendeteksi penggelapan. Yang kedua, menguji karyawan yang tidak ada. Dan permintaan pembayaran gaji kepada karyawan. Yang ketiga, pengujian atas kecurangan waktu. Dengan cara merekonsiliasi total jam yang dibayar menurut catatan penggajian dengan catatan kerja yang independen. Topik yang keempat yaitu metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Terdapat 3 tahap. Yang pertama, mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi akun kewajiban penggajian. Yang kedua, merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian, serta pengujian substantif atas transaksi untuk siklus penggajian dan personalia. Yang ketiga, merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk akun kewajiban penggajian. Pada tahap pertama dan kedua, risiko bisnis klien yang signifikan yang mempengaruhi penggajian tidak mungkin terjadi pada sebagian besar perusahaan. Akan tetapi mungkin saja terjadi pada kesepakatan kompensasi yang kompleks, yang mencakup bonus dan rencana opsi saham serta kesepakatan kompensasi yang ditangguhkan lainnya. Auditor harus memahami kemungkinan terjadinya peristiwa tersebut dan menentukan pengaruh potensialnya terhadap laporan keuangan termasuk pengungkapan catatan kaki. Pada tahap ketiga, terdapat prosedur analitis untuk siklus penggajian dan kepegawaian. Berikut ini terdapat 5 prosedur analitis dan kemungkinan salah saji yang akan terjadi. Verifikasi akun kewajiban yang berkaitan dengan penggajian disebut dengan beban penggajian akrual atau accrued payroll expenses. 2 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo utama dalam menguji kewajiban penggajian adalah 1. Akrual dalam neraca saldo telah dinyatakan pada jumlah yang benar. Yang kedua, transaksi dalam siklus penggajian dan personalia telah dicatat pada periode yang benar. Perhatian utama dalam kedua tujuan itu adalah untuk memastikan
bahwa tidak ada kurang saji atau akrual yang dihilangkan. Akun kewajiban yang utama dalam siklus penggajian dan personalia yaitu yang pertama jumlah potongan dari gaji karyawan. Pajak penggajian yang dipotong tetapi belum dibayar kepada pemerintah dapat diuji dengan membandingkan saldonya dengan jurnal penggajian, formulir pajak penggajian yang dibuat pada periode selanjutnya, dan pengeluaran kas periode selanjutnya. 2. Gaji dan upah akrual. Gaji dan upah akrual terjadi setiap kali karyawan belum menerima upah yang telah menjadi haknya selama beberapa hari atau terakhir hingga periode selanjutnya. 3. Komisi akrual. Konsep yang sama yang digunakan dalam memverifikasi gaji dapat diterapkan pada komisi akrual. Yang keempat, bonus akrual. Bonus akhir tahun yang belum dibayar kepada para pejabat dan karyawan merupakan pos yang sangat besar, sehingga kesalahan untuk mencatatnya akan menimbulkan salah saji yang material. 5. Pembayaran cuti liburan, cuti sakit, atau tunjangan akrual lainnya. Akrual dan kewajiban tersebut relatif konsisten dengan tahun sebelumnya, merupakan pertimbangan paling penting ketika akan mengevaluasi kewajaran jumlahnya. Yang keenam, pajak penggajian akrual. Pajak penggajian dapat diverifikasi dengan memeriksa formulir pajak yang disiapkan pada periode selanjutnya untuk menentukan jumlah yang sudah harus dicatat sebagai kewajiban pada tanggal neraca. Pengujian atas rincian saldo untuk akun beban terdapat 5. Yang pertama, kompensasi pejabat. Auditor harus memverifikasi apakah total kompensasi pejabat merupakan jumlah yang diotorisasi oleh Dewan Direksi. Karena gaji dan bonusnya harus dimasukkan dalam form 10K SIC dan SPT Pajak Penghasilan Federal. Yang kedua, komisi. Auditor dapat memverifikasi beban komisi dengan relatif mudah jika tingkat komisi sama untuk setiap jenis penjualan dan informasi penjualan yang diperlukan tersedia dalam catatan akuntansi. Yang ketiga, beban pajak penggajian. Beban pajak penggajian untuk tahun berjalan dapat diuji dengan merekonsiliasi total penggajian dan setiap formulir pajak penggajian untuk seluruh tahun. Yang keempat, total penggajian. Pengujian yang berhubungan erat dengan pengujian pajak penggajian adalah rekonsiliasi total beban penggajian dalam buku besar umum dengan SPT Pajak Penghasilan dan formulir W2. Yang kelima, tenaga kerja kontrak. Untuk menyediakan staf, individu yang menyediakan jasa dipekerjakan oleh organisasi luar. Tujuan penyajian dan pengungkapan yaitu pengungkapan yang diperlukan untuk transaksi siklus penggajian dan personalia tidaklah mendalam, dan beberapa transaksi yang kompleks memerlukan pengungkapan catatan kaki. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mengikuti presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.